Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semua. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ke depannya bisa menjadi berkah untuk kita pribadi dan menjadi manfaat untuk ke depannya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Rek. Hormat, Rek. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyiapkan pasukannya untuk berdoa. Langsung saja masuk kepada tunggu dulu. Ibu ambil absen dulu ya. Oke, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Mutia Anissa Kazna, Hadir, Bu. Gilang Ramadan, Hadir, Bu. Zaskia Salsabila, Hadir, Bu. Mutia Safitri. Hadir, Bu. Hadir, oke. Alhamdulillah. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak ibu rajin-rajin ya hari ini. Ya, Bu. Oke, apa pelajaran kita hari ini? Tentang sistem Gerak pada manusia. manusia. Di sini mengenai sistem gerak pada manusia. Siapa yang tahu sih apa itu sistem? Coba acungkan tangan. Mutia, Bu. Oke, Mutia coba. Apa itu sistem? Sistem seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga menimbulkan totalitas. Ya, bagus. Kita belajar sekarang sistem gerak pada manusia. Apa tadi sistem? Sistem seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga menimbulkan totalitas. Ya, seperangkat unsur yang saling secara teratur yang saling berkaitan sehingga menimbulkan totalitas. Dan apa itu gerak? Apa itu gerak? Siapa yang bisa? Nisa, Bu. Ya, Nisa apa? Gerak perpindahan tempat ke tempat yang lain atau kedudukan satu kedudukan yang lain. Bagus. Tepuk tangan untuk Anissa dulu. Ya, gerak adalah suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang mana ini sering terjadi pada benda ya. Apa gerak merupakan perpindahan tempat ke tempat lain atau kedudukan satu ke kedudukan yang lain. Dan apa itu sistem gerak? Coba, Mutia, apa itu sistem gerak? Sistem gerak seperangkat unsur yang saling berkesinambungan antara otot, tulang, ligamen, dan sendi sehingga menghasilkan sebuah gerak. Ya, betul. Sistem gerak adalah seperangkat unsur yang saling berkesinambungan antara otot tulang, ligamen, sendi sehingga menghasilkan apa tadi? Sebuah gerak. Sebuah gerak. Makanya dinamakan sistem gerak karena saling terikat. Sistem gerak ini ada berapa macam yang akan kita pelajari nantinya? Ada 3. Apa itu? Yang pertama, rangka atau tulang. Yang kedua, otot. Yang ketiga, sendi.
Nah, kalau sendi ini besok akan Ibu terangkan ya. Kita fokus kedua ini dulu ya. Rangka dan otot. Di sini nah, di dalam kita beralih kepada rangka dan tulang dahulu. Tulang. Apa fungsi dari tulang? Siapa yang tahu? Mutia, Bu. Ya, Mutia, apa Mutia? Yaitu sebagai penopang tubuh. Oke, penopang tubuh. Apa lagi? Gilang, apa Gilang? Membentuk tubuh. Oke, membentuk tubuh. Apa lagi? Nisa, Bu. Nah, siapa Nisa? Apa Nisa? Tempat melekatnya otot dan Tempat melekatnya otot. Otot, apa lagi? Ada lagi? Sebagai penghubung antara tulang satu dengan yang lain. Oke, pintar-pintar ya anak-anak Ibu sekarang. Oke, selanjutnya apa lagi kita pelajari? Nah, kita udah masuk tadi kan fungsi dari tulang. Udah anak-anak Ibu jelaskan tadi. Pertama penopang, kedua membentuk, ketiga tempat melekatnya otot, keempat sebagai penghubung. Nah, di tulang ini, tulang terbagi menjadi 4 bagian. Setelah kita masuk kepada tulang, rasanya tulang ini terbagi atas berapa bagian? 2, Bu. Oke, 2. Apa tuh Mutia? Yaitu pertama tulang rawan. Oke, yang ini. Yang pertama tulang Rawan. Apa lagi? Tulang sejati. Terbagi atas 2, tulang rawan dan tulang sejati. Oke. Untuk tulang rawan, siapa yang tahu? Coba acungkan tangan. Anissa, Bu. Anissa, ayo. Apa itu tulang rawan? Tulang rawan yaitu tulang yang sel penyusunannya berupa kolagen. Teksturnya lebih lunak dan lentur. Misalnya ada pada bayi, anak-anak dan orang dewasa, seperti tulang telinga. Oke, bagus. Tulang telinga. Contohnya ya. Tulang telinga. Tulang rawan sudah. Tulang sejati, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Mutia lagi. Oke, Mutia lagi. Ayo Mutia. Apa itu tulang sejati? Tulang sejati yaitu tulang rawan kartilago yang telah mengalami osifikasi sehingga matrikasnya itu sudah bukan berupa kolagen, hanya sedikit kolagen yang ada dan matriksnya sudah ke fosfor, zat kapur serta kalsium, jadi teksturnya itu keras, tidak seperti tulang rawan. Ya betul. Contohnya apa? Tulang rawan, tulang anggota gerak, tulang tengkorak, tulang anggota gerak, tulang penopang tubuh. Itu contoh dari tulang sejati.
jelaskan perbedaan dari tulang rawan dan tulang sejati. Kalau tulang rawan yaitu tulang yang masih lunak. Contohnya ini, tulang telinga dan tulang hidung. Sedangkan tulang sejati sama tadi yang ibu bilang, seperti tulang tengkorak, tulang penopang tubuh, dan tulang anggota gerak. Ya. Selanjutnya apa lagi selanjutnya? Bagian-bagian tulang. Bagian-bagian tulang. Nah, tulang ada berapa bagian sih? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa itu, Mutia? Yaitu tulang tengkorak, Tulang tengkorak. Apa lagi? tulang gerak, Tulang gerak. Apa lagi? dan tulang penyongkong tubuh. Penyokong. Ya, tubuh. Pintar-pintar ya anak-anak di sini ya. Dapat menjawab pertanyaan semua. Oke, bagian-bagian tulang ada 3, yaitu tulang tengkorak, tulang gerak, dan tulang penyokong tubuh. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk tulang ada berapa? Ada 3, Bu. Apa saja itu? Tulang pipa. Ini sudah dicatat? Udah. Sudah. Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Oh, nggak bisa dihapus ya. Oh, nanti sajalah, di sini aja lah buat. Tulang, bentuk tulang. Bentuk tulang. Apa saja bentuk tulang? Yaitu Hah? tulang pipa, Tulang pipa. Apa lagi? tulang pipih, Tulang pipi. Apa lagi? tulang pendek. Tulang pendek. Nah, apa saja sih perbedaan dari ketiga tulang-tulang ini? Siapa yang tahu? Coba acungkan tangan. Mutia lagi. Apa itu tulang pipa, Mutia? Yaitu berbentuk seperti pipa Ya. dan mempunyai rongga. Ya. Teksturnya kuat dan biasanya digunakan untuk penyongkong tubuh. Contohnya? Contoh, tulang paha. Ya, betul sekali, Mutia. Coba kita beri aplaus untuk Mutia dulu, dari tadi jawab. Oke, bagus. Tulang pipa adalah tulang yang punya rongga, strukturnya kuat, dan biasanya digunakan untuk penyokong tubuh. Contohnya tulang Paha. tulang paha. Nah, siapa lagi yang mau nilai? Apa itu tulang pipi? Siapa yang bisa jawab? Anissa bisa? Anissa ya, Anissa. Ya, Anissa sama Mutia ini kejar-kejaran ya. Ayo, apa Anissa? Contohnya, Bu, Ya, tulang pipi. tulang dada, Tulang dada. Apa lagi? tulang pipih terdiri dari lempengan tulang spons. Lempengan tulang spons atau kompak yang Isinya sumsum. isinya sumsum. Oke, betul sekali, Mutia. Anissa ya tadi ya. Salah, Ibu. Selanjutnya Tulang pendek. tulang pendek. Siapa yang tulang pendek? Bila, Bu. Oh, Bila. Oke. Bila baru nampak tadi ya. Oke, Bila, apa Bila? Ukuran pendek, dalamnya juga terdapat sumsum. Contoh, tulang telapak tangan. Telapak tangan. Oke, pintar semuanya ya. Tulang telapak tangan. Pintar ya.
jawab semuanya pertanyaan dari Ibu. Kita masuk ke yang terakhir lagi ya. Apa lagi yang terakhir? Materinya? Gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada gangguan Pada tulang. pada tulang. Gangguan pada tulang. Apa saja itu? Siapa yang tahu? Siapa? Coba acungkan tangan. Mutia. Coba Mutia. Apa yang pertama? Fraktura patah tulang. Fraktura. Patah tulang. Apa lagi? Siapa? Anissa, Bu. Anissa, ya apa Anissa? Kedua, fisura. Fisura. Siapa lagi? Salsa, Bu. Ya apa Salsa? Osteoporosis, Bu. Osteoporosis, betul. Apalagi? Siapa lagi yang mau nilai? Bila, Bu. Ya apa Bila? Skoliosis. Skoliosis. Ada lagi nggak? Dah, Bu. Apa tuh? Lordosis. Siapa lagi? Kok lemah bawaannya? Siapa lagi? Ayo. Anissa, Bu. Semangat. Anissa. Ya, apa Nisa? Kifosis, Bu. Oke, kifosis. Cukup dulu ya. Ini aja kita bahas dulu. Siapa yang tahu arti fraktura? Angkat tangan. Apa itu fraktura? Yaitu terbagi dua. Ya, fraktura terbagi dua. Apa itu? Patah tulang tertutup. Artinya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit. Patah tulang terbuka. Artinya patah tulang yang sampai tulangnya mencuat keluar. Oke. Patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Seperti apa gambarnya tuh? Nampaknya Ibu ada salah satu contoh yang mana apa itu fraktura dan yang terbuka dan tertutup itu. Bentar ya. Nah, seperti ini gambar dari fraktura. Nampak? Nampak, Bu. Nampak. Ini merupakan fraktura tertutup yang mana tulangnya tidak sampai mencuat keluar. Ini fraktura terbuka. Fraktura itu artinya patah tulang. Selanjutnya apa? Yang kedua, siapa yang bisa menerangkan fisura? Coba angkat tangan. Iya, Bila. Bersuara Bila, karena nggak kedengaran. Coba Bila. Retak tulang tidak patah. Ya, retak tulang tidak patah. Apa itu retak tulang tidak patah? Seperti ini. Retak tulang tapi tidak patah. Hanya retak saja. Oh, enggak ada. Ibu ambil contohnya. Selanjutnya osteoporosis. Siapa yang bisa? Mutia, Bu. Ya, Mutia. Apa Mutia? Yaitu disebabkan kekurangan kalsium air susu. Kekurangan zat kalsium yaitu air susu. Selanjutnya apa? Sehingga tubuh mengambil kalsium yang ada pada tulang. Maka dari beberapa situasi tulangnya menjadi lunak.
Oke, selanjutnya skoliosis, siapa bisa menerangkan? Nisa, Bu. Ya, Nisa. Apa? Pembengkokan tulang belakang. Membengkokkan tulang belakang. Oke. Apa saja itu membengkokkan tulang belakangnya? Ya. Pembengkokkan tulang belakang ke arah samping. ke arah samping, Yang disebabkan ya. karena posisi duduk Hah? yang salah atau karena mengangkat alat berat sebelah yang terjadi bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Ya, seperti ini bentuknya ya. Mau nggak seperti ini? Enggak. Belajar kayak gini, jadi bengkok tulangnya tuh. Apalagi lordosis. Lordosis. Apa lordosis? Pembengkokan tubuh pembengkokan tulang belakang Ya. ke depan. Membengkokkan tulang belakang Ke depan. ke depan. Nih, Bu, ada salah satu contoh. Nih. Ya. Depan tubuh ke depan. Selanjutnya apa lagi? Kifosis. Tuh, kifosis. Apa kifosis? Pembengkokan tulang belakang ke Ke arah belakang. Ya. Nah, jadi bungkuk. Oke. Masya Allah, semangatnya. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Masya Allah. Bagus ya semangatnya, dan pertanyaan Ibu semuanya sudah dijawab. Oke. Berarti kita sudah membahas semua tentang tulang, yaitu sistem gerak pada manusia, yang mana tentang sendi dan otot akan dibahas minggu selanjutnya. Oke, Ibu ada satu tugas, silakan berkelompok dibuat. Oke, Ibu akan menugaskan kepada anak-anak. Coba lihat di LKPD-nya di halaman 2. Ada isian yang perlu anak-anak isi, yaitu tentang gerakan-gerakan sholat, sendi apa yang berperan di dalamnya. Ya, coba silakan anak-anak untuk membuat kelompok. Sudah, oke, sudah dibuat ya. Nah, ini ada berapa gerakan sholat di sini di dalam LKPD-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerakan sholat, yang mana masing-masingnya ada sendi-sendi yang digunakannya. Nah, nanti ini akan Ibu berikan untuk tugas, sebagai tugas di rumah. Silakan Anda semua mengisi isian ini. Setelah awal kita masuk, kita akan mengoreksinya. Jelas anak-anak semua? Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke, itulah pertemuan kita pada hari ini tentang sistem gerak pada manusia, khususnya tulang atau rangka. Kita sudah membahas semuanya, baik dari apa itu pengertian sistem gerak, apa itu fungsi tulang, apa itu tulang, apa itu bagian-bagian tulang, apa itu bentuk-bentuk tulang, dan apa itu gangguan pada tulang. Dan siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Ibu saja ya yang menyimpulkan ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan bahwasanya sistem gerak adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga menimbulkan totalitas. Itu pengertian dari sistem.
Dan gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sistem gerak ialah seperangkat unsur yang saling berkesinambungan antara tulang, otot, sendi, dan ligamen sehingga menghasilkan sebuah gerak. Fungsi dari tulang ada 4, yaitu ada sebagai penopang tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai alat gerak pasif. Kenapa dinamakan gerak pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri kecuali dengan bantuan yang lain. Dan sistem gerak ini membahas sistem gerak ini yang termasuk kepada sistem gerak, yaitu ada 3: otot, rangka, dan sendi. Tulang terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan merupakan tulang yang lunak. Tulang sejati tulang yang keras. Bagian-bagian tulang ada 3 bagian-bagian tulang: tulang tengkorak, tulang gerak, tulang penyokong tubuh. Kemudian bentuk-bentuk tulang ada 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Serta gangguan pada tulang terdiri dari 6, yaitu fraktura, fisura, osteoporosis, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Oke, alhamdulillah. Sampai kita kepada penghujung pembelajaran kita hari ini. Itu yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu berikan ilmu, walaupun cuma sedikit, tapi dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum tutup ini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak. Nah, oke. Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup aja untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita balik dengan suasana yang seperti ini lagi, yang lebih ceria dan lebih aktif serta kreatif tentunya. Oke, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian dari Ibu. Kalau Ibu salah kata dalam penyampaian dan pengucapan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.